warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup dalam dunia ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa-jasa beliau kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Supaya menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sejenak tiang mengajak lumbuh sami untuk bersama-sama kita berselawat kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya mempresentasikan sebuah PowerPoint yang membahas tentang multikultural. Ya, baiklah. Di sini kita akan membahas ada 4 poin di sini. Yang pertama, pengertian dari multikultural itu sendiri. Yang kedua, konsepsi pendidikan multikultural. Poin yang ketiga, pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Dan yang keempat atau yang terakhir, pendidikan multikultural dalam PKN dan IPS. Baiklah teman-teman, langsung saja kita membahas satu persatu, yaitu dari pengertian dari multikultural itu sendiri. Oke, kita lanjut. Multikulturalisme merupakan institusional dan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu nation state, bahasa, bidang-bidang atau sistem hukum, kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dan perumahan, pendidikan, dan bidang lainnya. Tilar 2004. Multikulturalisme merupakan paham yang mengakui perbedaan dan keberagaman dalam suatu bingkai kebersamaan dan kesederajatan. Bisa kita pahami teman-teman sekalian yang saya hormati, multi berarti banyak, kultur berarti budaya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan multikultural karena merupakan kumpulan budaya-budaya yang berbeda-beda. Ya. Adapun negara multikultural seperti negara kita tercinta Indonesia harus antisipatif dan responsif terhadap fenomena heterogenitas kebudayaan dengan sikap arif dan bijak. Artinya di sini saling menghargai antar perbedaan kebudayaan, karena seperti kita ketahui negara kita merupakan negara yang paling banyak suku, budaya, dan lain-lain. Oke, lanjut. Adapun contoh dari masyarakat multikultural khususnya di Indonesia antara lain: 1. Menghargai dan menghormati antar umat beragama. Tentunya ini sikap yang harus dipertahankan demi kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bijak. Yang kedua, ciri contoh masyarakat yang kedua, menghadiri undangan dari kelompok suku lain. Ya, artinya di sini menghadiri undangan dari kelompok suku lain adalah di sini terbentuk sikap toleran
tidak memandang perbedaan dari suku, ras, agama. Jadi dengan begitu insya Allah kita bisa hidup rukun. Nomor 3, menunjang sikap toleran. Itulah dia 3 contoh masyarakat multikultural yang ada di Indonesia. Lanjut, bentuk-bentuk multikultural. Yang pertama, keanekaragaman ras. Keberagaman ras di Indonesia khususnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kedatangan bangsa asing, sejarah penyebaran ras dunia, dan kondisi geografis Indonesia. Indonesia sendiri memiliki beberapa jenis ras, tetapi itu bukan halangan untuk kita bersatu mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bentuk dari multikultural yang kedua, keanekaragaman suku. Artinya di sini adalah suku, bangsa, atau yang sering disebut etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki suatu keturunan. Pengelompokan tersebut ditandai dengan kesamaan budaya, bahasa, agama, hingga perilaku. Selanjutnya, bentuk yang ketiga, terdapat keanekaragaman agama. Tentunya ini bukan menjadi rahasia umum lagi untuk kita semua bahwa di negara kita Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Namun bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang menyebabkan sampai saat ini kehidupan rukun beragama tetap terjaga sampai sekarang. Yang ketiga, yaitu yang keempat, bentuk yang keempat, masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk sendiri didefinisikan sebagai masyarakat yang menggabungkan perbedaan etnis, saling ketergantungan ekonomi kelompok-kelompok itu, dan spesialisasi ekologis mereka. Next, adapun faktor-faktor terjadinya multikultural, yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Tadi sudah disinggung di bagian bentuk-bentuk multikultural itu sendiri tentang letak geografis. Yang kedua, adanya pengaruh dari budaya luar. Yang ketiga, kondisi iklim yang berbeda. Yang keempat, integrasi yang bersifat nasional. Itulah dia 4 faktor penyebab terjadinya multikultural. Yang Oke, lanjut the next, bagian B, poin B, konsepsi pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Pendidikan multikultural merupakan domain esensial yang harus dihadirkan dalam konteks pendidikan Indonesia. Hidayat tahun 2001. Next, adapun pengembangan model pendidikan multikultural harus diorientasikan pada 1. Pendalaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Tentunya ini merupakan pembelajaran yang sangat penting untuk kita ketahui demi kelanjutan dari berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pengintegrasian domain multikultural secara holistik. Yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi. Keempat, pengorganisasian materi multikultural. Yang kelima, keterampilan merencanakan. Next, model pendidikan multikultural
harus dimiliki siswa sebagai warga negara. Ini yang terpenting untuk kita tanamkan kepada anak didik kita sejak dini. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman terhadap keberagaman. Tentunya merupakan pembelajaran yang sangat penting untuk ditanamkan kepada siswa-siswa kita dari sejak dini, pengetahuan tentang pemahaman terhadap keberagaman. Ya, yang kedua, memilih dan mengembangkan model pendidikan multikultural yang visible. Yang ketiga, mengembangkan model penilaian multikultural sesuai dengan kurikulum formal. Yang keempat, melaksanakan tindak lanjut dari yang ketiga model di atas tersebut. Next, model pendidikan multikultural yang berkembang yaitu 1. Mengajar kelompok siswa yang memiliki budaya lain atau dalam bahasa Inggrisnya cultural difference. Yang kedua, hubungan manusia, human relations. 3. Single group studies. Yang keempat, reformasi pendidikan. Yang kelima, pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi. Next, adapun tujuan dari pendidikan multikultural menurut Raharjo tahun 2005 adalah, di sini ada 7 tujuan. Yang pertama, meningkatkan konsep dan pemahaman diri. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas. Ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap keberagaman. Keempat, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan sistensis. Yang kelima, berpikir terbuka. Yang keenam, meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa. Yang ketujuh, meningkatkan nasionalisme dan penghargaan terhadap bangsa lain. Next, poin C, pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Proses pendidikan multikultural harus dilaksanakan dalam suasana yang demokratis, tidak ada pemaksaan, dan pemberian kesempatan yang luas pada siswa untuk berpikir kritis dan leluasa mengakses informasi yang dibutuhkan. Semen 2002, Jens 2001, Catherine 2000. Menurut mereka, ada beberapa metode mengajar yang visible untuk dikembangkan dalam pendidikan multikultural. Inilah dia metode mengajar yang visible untuk dikembangkan dalam pendidikan multikultural, yaitu 1. Modeling, yaitu menjadikan diri sendiri. Yang kedua, trials and errors atau laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan kepada peserta didik. Yang kedua, yang ketiga, bahas clarification technique atau disingkat dengan VCT, yaitu penjernihan, penjelasan, dan penyadaran. Yang keempat atau yang terakhir, conflict resolution, yaitu mengajak siswa untuk menggagas, menerapkan, dan merumuskan solusi terbaik. Lanjut, model pendidikan multikultural untuk menghindari biasnya nasionalisme dan hilangnya nasionalisme kebangsaan. 1. Pengembangan personalia. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dasar tentang masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas eksplorasi bebas. Yang keempat, pengintegrasian pendidikan multikultural dalam kurikulum pendidikan nasional. Janes 2001 menyatakan bahwa fokus pendidikan multikultural dapat diarahkan pada 1. Pendidikan karakter multikulturalisme pada siswa.
2. Pelatihan hidup bersama dalam keberagaman. Yang ketiga, pembentukan jiwa tanggung jawab dan ketanggapan sosial pada siswa. Yang keempat, pelatihan keterampilan sosial dan moral sosial. Yang kelima, pengembangan jiwa dan keterampilan bertoleransi. Poin D atau yang terakhir ya, membahas tentang pendidikan multikultural dalam pembelajaran PKN dan IPS. PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib harus dibelajarkan pada siswa dari jenjang SD sampai SMA. Pembelajaran PKN akan dapat membangun sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang tangguh dan berkualitas serta memiliki wawasan dan keterampilan hidup bernegara sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Kurikulum PKN SMP 2004. Esensi dari pembelajaran PKN adalah bagaimana menjadikan diri seorang siswa sebagai warga negara yang paham dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara yang terikat oleh berbagai piranti hukum formal dan adat istiadat. Next, selanjutnya pembelajaran IPS merupakan media strategis dalam pembentukan siswa menjadi warga masyarakat yang sociable. Hasan 2005. Pada pembelajaran IPS, siswa dibekali seperangkat kemampuan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan sosial untuk hidup bermasyarakat. Kurikulum 2004. Sedgman 2002 dan Hasan 2005 menyatakan bahwa substansi dari pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar adalah bagaimana siswa mengenal diri dan lingkungannya sehingga pada saat mereka telah terjun dalam realitas sosial atau kehidupan kemasyarakatan dapat mewujudkan civic community. Next, integrasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran PKN dan IPS. Pada dasarnya sudah terlihat dari cenderaan kompetensi di kedua mata pelajaran pada kurikulum 2004. Fakta di lapangan ternyata menunjukkan bahwa guru belum mampu mengembangkan dan membelajarkan kompetensi pendidikan multikultural. Berdasarkan rasional dan beberapa temuan penelitian di atas, tampak bahwa pada dasarnya dalam mata pembelajaran PKN dan PKN dan IPS terbuka peluang untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural. Ya, mungkin hanya itu materi yang kita bahas pada kesempatan ini tentang multikultural. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata atau salah penyampaian, salah sebut. Dan terima kasih, matur dampiasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.